Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah asas penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua fungsi pemerintahan, yang ketiga urusan pemerintahan, yang keempat prinsip pembagian urusan pemerintahan, yang kelima kewenangan pemerintah daerah, dan yang keenam daerah khusus atau daerah istimewa. Asas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Kemudian kalau dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat kepada instansi vertikal dari wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dan yang ketiga itu ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Oke, jadi fungsi pemerintahan di sini ada fungsi pelayanan, ya. Yang kedua ada fungsi pembangunan, dan yang ketiga ada fungsi pemerintahan umum. Fungsi pelayanan itu berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pembangunan. Nah, fungsi pembangunan ini berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pemerintahan umum, ya, yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum atau regulasi. Nah, termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan. Kemudian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu kita bagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan kongruen, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kemudian yang kedua itu urusan pemerintahan kongruen. Pemerintahan kongruen itu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Kemudian ada urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai pemerintahan. Nah, untuk urusan absolut, ya, atau kewenangan pemerintah pusat itu ada 5, ya, yang menjadi kewenangan pusat itu ada 5. Yang pertama adalah politik luar negeri. Jadi politik luar negeri ini misalnya mengangkat pejabat diplomatik, kemudian menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, kemudian menetapkan kebijakan luar negeri,
melakukan perjanjian dengan negara lain, dan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Itu salah satu kewenangan pemerintah pusat atau absolut, ya, urusan absolut. Kemudian yang kedua adalah urusan pertahanan dan keamanan, ya. Jadi di sini misalnya mendirikan atau membentuk angkatan bersenjata, mendirikan atau membentuk kepolisian, kemudian menyatakan damai dan perang, dan menetapkan kebijakan bela negara bagi warga negara. Kemudian urusan absolut yang ketiga adalah justisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, ya, kemudian mendirikan lembaga pemasyarakatan, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan membuat undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian urusan absolut yang keempat adalah moneter dan fiskal, ya. Jadi moneter dan fiskal nasional ini adalah kebijakan makroekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, kemudian menetapkan kebijakan moneter serta mengendalikan peredaran uang. Dan yang terakhir untuk urusan absolut itu adalah urusan agama, ya. Yang kelima urusan agama, misalnya di sini adalah menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, kemudian memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Ya. Kemudian ada prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan, ya. Ada prinsip akuntabilitas, ya. Prinsip akuntabilitas ini berarti penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Kemudian ada prinsip efisiensi, ya, yang berarti penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Kemudian prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kepentingan strategis nasional, yang berarti adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, dan implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, serta pertimbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, setelah tadi kita bicarakan tentang kewenangan absolut atau kewenangan pemerintah pusat, nah, apa saja kewenangan pemerintah daerah? Nah, urusan pemerintah kongruen atau pemerintah daerah ini menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan wajib itu meliputi ada pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta masalah urusan sosial. Oke, kemudian untuk urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar itu ada masalah tenaga kerja, ya, kemudian ada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada pangan, ada pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ada pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kemudian ada perhubungan, ada komunikasi dan informatika, kemudian ada koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
kepemudaan dan olahraga, kemudian statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Kemudian untuk urusan pilihan itu ada kelautan dan perikanan, ada pariwisata, ada pertanian, ada kehutanan, ada energi dan sumber daya mineral, ada perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Oke, kemudian selain daerah-daerah, ada daerah di Indonesia itu ada daerah yang diperlakukan secara khusus. Ya, jadi ada daerah khusus atau daerah istimewa. Nah, ini sesuai dengan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang di sini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang pertama adalah daerah khusus ibu kota Jakarta, ya, atau biasa kita sebut dengan DKI Jakarta. Apa saja hal khusus di DKI Jakarta ini? Ya, yang pertama adalah Provinsi DKI Jakarta ini berfungsi sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing. Jadi perwakilan diplomatik itu ada di DKI Jakarta. Ya, kemudian yang kedua itu wali kota atau bupati yang diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota NKRI. Kemudian yang keempat, istimewaannya adalah dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian daerah yang kedua itu ada daerah istimewa Yogyakarta atau biasa kita sebut dengan DIY. Ya, jadi keistimewaannya apa DIY ini? Yang pertama adalah dalam hal tata cara pengisian jabatan, syarat khusus calon gubernur DIY yaitu Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Dan syarat calon wakil gubernur DIY yaitu Adipati Pakualam yang bertahta. Jadi gubernurnya itu harus raja atau Sultan Hamengkubuwono yang pada saat itu bertahta. Ya. Kemudian yang keistimewaan yang kedua itu dalam urusan pertanahan, kasultanan, kadipaten itu dinyatakan sebagai badan hukum. Kemudian keistimewaan yang ketiga itu ada kesultanan dan kadipaten yang berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten ditujukan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nah, daerah yang ketiga yang khusus di sini atau yang istimewa di sini adalah Provinsi Aceh, ya. DI Aceh kita biasanya sebut ya. Nah, Provinsi Aceh ini menerima kekhususannya atau keistimewaannya ini melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 misi _1959 ya. Kemudian Aceh ini memperoleh hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Nah, dalam perkembangannya, kekhususan Aceh ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, diantaranya apa? Yang pertama, ada Konun sebagai kata ganti peraturan daerah. Jadi peraturan daerah di sana namanya bukan peraturan daerah, tapi Konun, ya. Kemudian yang kedua, ada hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, hukum peradilan, pendidikan, dakwah, syiar,
dan pembelaan Islam itu berdasarkan syariat Islam. Keistimewaan yang ketiga itu ada partai politik lokal, itu dapat mengikuti pemilu. Dan keistimewaan yang keempat adalah lembaga wali nangro, yaitu lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. Kemudian provinsi yang terakhir yang istimewa atau khusus adalah Provinsi Papua atau Papua Barat, Papua dan Papua Barat ya. Nah, kekhususan yang dimiliki itu ada beberapa. Yang pertama adalah kecamatannya di sana disebut distrik. Jadi bukan kecamatan ya, tapi distrik. Kemudian kekhususan yang kedua, terdapat Majelis Rakyat Papua atau MRP, yaitu representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Kemudian kekhususan yang ketiga adalah lambang daerah, yaitu dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Baiklah, untuk Ibu cukupkan kesekian. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.